Indonesia bukan kacung Singapura. Selama bertahun-tahun lamanya, negara secuil itu membuat Indonesia menunduk di hadapannya. Semua itu karena para pengusaha nakal yang mengkhianati bangsa. Tapi, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tercinta, tak ada lagi celah untuk main-main. Semua pintu haram ditutup, membuat Singapura tamat akan bertekuk lutut di hadapan Indonesia. Ini yang baru namanya pemimpin. Ya udah, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Pernah mikir gak, kenapa negara tetangga kita yang ukurannya gak lebih gede dari Pulau Madura bisa jadi salah satu negara terkaya di dunia? Padahal mereka gak punya kebun sawit, gak punya tambang batu bara, bahkan air minum aja masih harus beli dari negara lain. Jawabannya bikin nyesek, karena selama puluhan tahun, mereka kaya dari hasil memeras keringat rakyat Indonesia. Lebih parahnya lagi, banyak pengusaha kaya kita yang berkhianat. Mereka ngeruk kekayaan alam dari tanah kita, tapi giliran naruh duit hasil jualan dan bayar pajak, mereka malah kabur dan markir duitnya di Singapura. Tapi hari ini, zaman dinina bobokan itu udah resmi berakhir. Pemerintah kita lewat operasi senyap, akhirnya ngeluarin hukum besi yang bikin jantung negara tetangga mau copot. Tapi jujur ya, menurut kalian, infrastruktur pelabuhan kita emang udah beneran siap, atau aturan tegas ini justru bakal bikin pengusaha kita malah gulung tikar? Simak videonya sampai habis, dan tulis opini pedas kalian di komentar. Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan, kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Saudara kalian, saya minta dukungan majelis ini. Sebelum kita bongkar taktik dan data rahasianya di babak pertama, saya minta detik ini juga kita satukan barisan. Video ini dibuat bukan cuma untuk jadi tontonan, tapi untuk jadi gerakan perlawanan kita sebagai rakyat kecil yang sudah muak ditindas oleh para mafia ekspor dan pejabat korup. Kalau kalian juga merasakan kemuakan yang sama dan ingin melihat Indonesia berdaulat di atas kaki sendiri, silakan klik tombol like, subscribe channel ini, dan share video ini seluas-luasnya ke seluruh pelosok negeri. Satu share dari kalian adalah satu peluru untuk meruntuhkan tembok keserakahan mereka yang hobi mencuri kekayaan bumi pertiwi. Kita buktikan kalau raksasa Nusantara ini sudah benar-benar bangun. Coba absen sekarang di kolom komentar. Dari daerah mana kalian menonton video ini? Mari kita tunjukkan dari ujung Sumatera sampai Papua, rakyat Indonesia bersatu dan siap mengawal perubahan ini sampai akhir. Oke, gak pakai lama, mari kita masuk ke babak pertama. Modus licik yang bikin Indonesia tekor ratusan triliun. Selamat datang di kenyataan pahit yang selama puluhan tahun sengaja ditutupi rapi di bawah karpet birokrasi kita. Mari kita mulai pembongkaran ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Bagaimana bisa ada sebuah negara tetangga yang wilayahnya bahkan tidak lebih besar dari Pulau Madura dan tidak punya satu jengkal pun kebun sawit atau tambang batu bara, tapi bisa menjadi salah satu eksportir terbesar komoditas tersebut di dunia? Jawabannya tentu bukan karena tanah mereka ajaib, melainkan karena mereka sangat cerdas memanfaatkan kelengahan bangsa raksasa yang hobi tertidur lelap bernama Indonesia. Disinilah permainan cantik bin licik itu bermula. Namanya terdengar keren di telinga para akademisi. Under invoicing dan transfer pricing. Tapi, bagi kita rakyat kecil, mari kita sebut saja ini dengan nama aslinya. Aksi sunat nota massal. Modusnya sangat sederhana dan sudah berjalan begitu rapi seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Bayangkan ada sebuah perusahaan besar di Indonesia yang mengerut batu bara atau memeras minyak kelapa sawit dari tanah kita. Ketika barang tersebut mau dijual ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat, barangnya tidak langsung dikirim ke sana. Nota penjualannya sengaja mampir dulu ke perusahaan perantara atau afiliasi mereka sendiri yang terdaftar di Singapura. Di atas kertas, nota pertama perusahaan di Indonesia ini mengaku menjual komoditas tersebut dengan harga yang sangat murah. Katakanlah hanya sepertiga atau seperempat dari harga pasar yang sebenarnya. Jadi kalau harga aslinya di pasar dunia adalah Rp4.200, di dalam dokumen ekspor resmi Indonesia sengaja ditulis hanya Rp2.000 saja. Hebat sekali bukan? Efeknya apa buat Indonesia? Perusahaan tersebut di dalam negeri akan terlihat mengalami kerugian atau hanya mendapatkan keuntungan yang kecil. Karena untungnya kecil, maka pajak yang dibayarkan ke kas negara Indonesia otomatis ikut menyusut drastis. Devisa yang masuk ke bank kita pun ikut kering kerontang. Lalu, kemana sisa keuntungan yang aslinya?
Nah, disinilah keajaiban Singapura bekerja. Ketika barang tersebut diteruskan dari Singapura ke Amerika Serikat, nota penjualannya langsung diganti menggunakan harga asli yang mahal, yaitu Rp4.200. Selisih keuntungan yang raksasa itu, yang nilainya bisa mencapai ratusan persen, sengaja ditinggalkan dan diparkir dengan aman di bank-bank mentereng sepanjang Orchard Road. Mari kita elos dada sejenak. Tanah yang rusak, hutan yang gundur, polusi udara hingga jalan-jalan daerah yang hancur dilewati truk kontainer, semuanya ditinggalkan di Indonesia untuk dinikmati oleh kita rakyat kecil. Sementara gunung emas dan aliran dana segarnya mengalir deras mempercantik tata kota negara tetangga. Lucunya, selama puluhan tahun para oknum pejabat kita seperti menutup mata dan menganggap ini sebagai hal yang wajar dalam dunia bisnis. Kita dipaksa pasrah menjadi penonton di halaman rumah sendiri, menyaksikan kekayaan bumi pertiwi dirampok secara legal lewat regulasi asing yang manipulatif. Tapi, teknologi kecerdasan buatan atau AI yang dikerahkan baru-baru ini akhirnya berhasil melacak pergerakan kapal per kapal secara real-time, membongkar habis data busuk ini dan membuktikan bahwa selama ini kita memang sedang dikerjain habis-habisan oleh para pemburu rente berwajah lokal tapi berhati asing. Kita tidak sedang mencari musuh atau menutup diri dari dunia luar. Kita hanya sedang menegaskan satu hal yang sudah lama hilang. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa Indonesia bukan bangsa kacung. Bangsa Indonesia adalah bangsa pemberani, bukan bangsa penakut. Kami tegaskan, kemerdekaan adalah hak bagi seluruh bangsa di dunia. Ya udah, yuk kita simak lagi. Setelah kedok manipulasi harga itu terbongkar total, pemerintah akhirnya sadar bahwa tidak ada gunanya kita marah-marah atau meratapi nasib di media massa. Melawan negara sekecil Singapura yang terlanjur kaya raya tidak bisa dilakukan dengan pidato diplomasi yang menye-menye. Caranya harus langsung menusuk ke jantung pertahanan ekonomi mereka, yaitu jalur logistik dan kenyamanan birokrasi yang selama ini mereka agung-agungkan di Selat Malaka. Pernahkah kalian berpikir, mengapa para eksportir kita dulu begitu bangga dan rela mengantre berhari-hari hanya agar kapal mereka bisa mampir ke pelabuhan Singapura? Jawabannya sederhana. Karena pelabuhan di dalam negeri kita sendiri dulunya sengaja dibuat ruwet seperti labirin hantu. Banyak meja yang harus dilewati, banyak stempel yang sengaja ditahan oleh oknum nakal, dan banyak biaya tak terlihat yang bikin pusing kepala. Singapura membaca kelemahan akut ini, mereka lalu menjual jasa pelayanan yang cepat, transparan, dan serba digital. Akhirnya, raksasa Indonesia ini dipaksa bertekuk lutut dan membayar tiket masuk hanya untuk mengelola halaman rumahnya sendiri. Namun, drama komedi satir itu kini harus dipaksa selesai. Melalui sebuah operasi senyap yang rapi dan dingin, pemerintah kita mulai melakukan sabotase regulasi secara legal untuk menyulap pelabuhan domestik menjadi monster logistik baru yang siap menantang dominasi Temasek dan sekutunya. 3 pelabuhan strategis, yaitu Tanjung Priok di Jakarta, Patimban di Subang, dan Batam yang berhadapan langsung dengan Singapura, dirombak total dan dikoneksikan ke dalam satu sistem digital terintegrasi. Aturannya sekarang dibuat sangat lugas tanpa basa-basi. Pangkas semua birokrasi yang berbelit-belit, atau pejabat pelabuhannya yang langsung dicopot dari jabatannya. Tidak ada lagi cerita kontainer barang tertahan berminggu-minggu di pelabuhan, hanya karena urusan dokumen yang sengaja dilama-lamakan untuk memancing uang pelicin. Ketika waktu tunggu kapal bisa dipangkas hingga ke titik paling minimal dan biaya logistik di dalam negeri turun drastis, maka keunggulan geografi Singapura yang selama ini mereka banggakan runtuh seketika dalam semalam. Hebatnya lagi, wilayah Batam yang selama ini terkesan hanya dijadikan halaman belakang bagi kepentingan Singapura, kini disulap menjadi zona logistik modern yang memiliki fasilitas alih muatan atau transshipment berskala internasional. Bayangkan, kapal-kapal kargo raksasa dunia yang membawa barang dari Australia atau Amerika Selatan menuju Asia Timur, kini tidak punya alasan lagi untuk melirik pelabuhan Singapura yang tarifnya terkenal sangat mencekik. Mereka kini mulai melihat alternatif yang jauh lebih murah dan efisien langsung di pelabuhan domestik Indonesia. Langkah berani ini jelas membuat pihak seberang kebakaran jenggot. Selama puluhan tahun, urat nadi ekonomi mereka hidup dari jasa pelabuhan dan logistik turunan. Begitu pelabuhan Indonesia mengambil alih fungsi transit ini, mereka langsung kehilangan potensi pendapatan miliaran dolar secara instan. Ini adalah pembuktian nyata bahwa kita bukan lagi bangsa penakut bermental inferior yang selalu menganggap sistem luar negeri lebih hebat. Kita memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan menguasai 3 alur laut kepulauan yang menjadi jalur sutra perdagangan dunia. Sudah saatnya kita menegaskan satu hal penting kepada siapapun yang mencoba mendikte kita.
Kedaulatan ekonomi negara ini adalah harga mati, dan masa depan logistik Asia Tenggara kini sudah resmi berada di tangan Indonesia. Menghancurkan dominasi pelabuhan fisik Singapura itu baru separuh jalan. Pertempuran yang jauh lebih ngeri dan menentukan sebenarnya terjadi di medan perang yang tidak kasat mata, yaitu perang finansial di balik meja perbankan. Selama ini, Singapura bukan cuma menjadi tempat bongkar muat barang, melainkan juga wadah cuci piring terbesar bagi perputaran uang di Asia Tenggara. Skenarionya selalu berulang dan sangat menyakitkan untuk disaksikan. Barangnya dikeruk dari tanah kita, lingkungan kita yang rusak dan terkena polusi, tapi seluruh uang hasil penjualannya justru diparkir dengan aman di bank-bank mentereng sepanjang Orchard Road. Eksportir lokal kita hanya membawa pulang remah-remahnya saja ke Indonesia, sedangkan negara tetangga mendapatkan gunung emasnya secara cuma-cuma. Pemerintah kita sangat paham bahwa memotong jalur logistik tanpa mengunci aliran dananya itu sama saja dengan memotong rumput liar tapi membiarkan akarnya tetap hidup di dalam tanah. Oleh karena itu, diluncurkanlah sebuah intervensi keuangan paling agresif dalam sejarah modern Indonesia melalui aturan devisa hasil ekspor yang sangat ketat. Aturan mainnya sekarang diubah total tanpa ada kompromi. Seluruh uang dolar hasil penjualan komoditas strategis kita, mulai dari sawit, nikel, hingga batu bara, wajib masuk dan mengendap di dalam sistem perbankan domestik Indonesia minimal selama 3 bulan. Uang tersebut tidak boleh lagi cuma menumpang lewat selama 5 menit lalu terbang bebas ke bank asing di Singapura. Kebijakan ini seketika memotong pasokan likuiditas dolar yang selama ini menjadi bahan bakar utama kekuatan finansial Singapura. Bank-bank investasi di sana langsung kelimpungan karena pasokan uang gratisan dari para taipan Indonesia yang biasa mereka putar mendadak seret. Tentu saja, aturan ketat ini memicu kepanikan luar biasa, tidak hanya bagi pihak asing, tetapi juga bagi para pengusaha lokal kita yang bermental manja. Selama ini, mereka sangat gemar menikmati subsidi energi, menggunakan fasilitas infrastruktur, dan memeras kekayaan alam Indonesia. Tetapi giliran disuruh membayar pajak atau menaruh keuntungan di dalam negeri, mereka mendadak bertingkah seolah-olah Indonesia adalah tempat yang tidak aman untuk berbisnis. Disinilah gaya kepemimpinan hukum besi bekerja, seperti palu gada yang menghantam kepala para pemburu rente. Pesan dari istana sudah sangat jelas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi lewat lobi belakang meja. Anda wajib menjadi seorang nasionalis yang ikut membesarkan sistem keuangan nasional, atau seluruh aset dan fasilitas bisnis Anda di tanah air akan dibekukan dan disita oleh negara. Selesai, tidak ada ruang untuk diskusi dua kaki lagi. Untuk mendukung hal tersebut, birokrasi keuangan dalam negeri juga diperbaiki total secara radikal. Skema pembiayaan ekspor dan aturan perbankan domestik dibuat jauh lebih murah, cepat, dan otomatis secara digital tanpa perlu tatap muka dengan pejabat yang hobi memeras. Pukulan telak ini kemudian dikunci dengan manuver geopolitik internasional yang sangat cerdas. Indonesia mulai melangkah berani meninggalkan ketergantungan kronis pada mata uang dolar Amerika Serikat melalui program dedolarisasi dan perluasan kerjasama aliansi strategis seperti blok ekonomi BRICS. Kita mulai membiasakan diri bertransaksi menggunakan mata uang lokal langsung dengan negara-negara mitra dagang utama kita. Logikanya sangat sederhana. Mengapa dunia harus terus-menerus lewat makelar finansial seperti Singapura dan menggunakan dolar mereka, jika mereka bisa langsung membeli dan membayar barangnya langsung kepada kita sebagai pemilik sah barang tersebut? Ketika keran ketergantungan itu dihancurkan lewat satu pukulan kebijakan yang terukur, kita tidak hanya sedang menyelamatkan aset bangsa, tetapi juga sedang menulis ulang sejarah bahwa raksasa ekonomi Nusantara ini tidak akan pernah bisa didekte atau dibeli lagi oleh kekuatan asing manapun. Di tengah pusaran ombak geopolitik dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kita sebagai rakyat kecil seringkali hanya bisa memandang dari kejauhan, menaruh harap pada setiap lembar kebijakan yang diputuskan di ruang-ruang istana yang megah. Namun, ketika melihat gebrakan demi gebrakan berani yang belakangan ini terjadi, mulai dari pembongkaran manipulasi harga ekspor hingga perombakan total sistem logistik yang menyumbat urat nadi para mafia, ada secercah cahaya baru yang menyalakan kembali api optimisme di dalam dada kami. Kami, rakyat Indonesia yang membentang dari ujung paling barat di Sabang hingga ujung paling timur di Merauke, hari ini berdiri bersama, melangitkan doa dan harapan yang paling tulus demi kejayaan Ibu Pertiwi di bawah nahoda kepemimpinan yang tegas, bersih, dan berani. Harapan terbesar kami adalah melihat Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang jaya seutuhnya. Sebuah kejayaan yang tidak hanya mentereng di atas kertas statistik atau dipuji-puji dalam forum internasional, melainkan kejayaan yang bisa dirasakan langsung di atas piring-piring makan setiap dapur rakyat kecil.
Sudah teramat lama kita hidup dalam ironi yang menyakitkan. Hidup di atas tanah yang kandungan emasnya melimpah, berjalan di atas bumi yang batu baranya menggerakkan listrik dunia, dan berteduh di bawah naungan pohon-pohon sawit yang minyaknya menguasai pasar global. Namun kita sendiri seringkali harus mengurut dada melihat hasil bumi tersebut justru memakmurkan bangsa lain. Oleh karena itu, kami sangat berharap momentum keberanian ini tidak akan pernah surut. Semoga pemerintah konsisten memegang teguh amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kami ingin melihat anak-anak petani sawit bisa menikmati pendidikan tertinggi, anak-anak nelayan di pesisir luar bisa menikmati fasilitas kesehatan yang layak, dan seluruh pelosok negeri ini teraliri oleh kesejahteraan yang merata dari hasil keringat buminya sendiri. Di sisi lain, kami juga sadar bahwa musuh terbesar bangsa ini seringkali bukan datang dari luar, melainkan dari dalam selimut rumah kita sendiri. Mereka adalah para pengkhianat negara yang tega menjual harga diri bangsa demi tumpukan harta pribadi, para pemburu rente yang berwajah lokal namun berhati asing, serta oknum-oknum pejabat korup yang gemar menyulap aturan demi memuluskan pelarian modal ke negara tetangga. Terhadap mereka yang tega mengkhianati tanah kelahirannya sendiri, harapan kami sebagai rakyat sangatlah bulat. Mohon segera dibereskan sampai ke akar-akarnya tanpa ada celah kompromi sedikit pun. Jangan beri ruang bagi mereka untuk bernapas di atas penderitaan rakyat kecil yang selama ini taat membayar pajak meskipun hidup dalam keterbatasan. Hukum besi harus ditegakkan seadil-adilnya. Sita seluruh aset hasil jarahan mereka, bekukan fasilitas bisnisnya, dan pulangkan setiap rupiah devisa yang mereka parkir secara ilegal di luar negeri untuk dikembalikan menjadi hak mutlak pembangunan bangsa. Bersihkan institusi-institusi strategis kita dari mentalitas makelar, agar cita-cita kemandirian ekonomi ini tidak layu sebelum berkembang akibat disabotase dari dalam. Bersamaan dengan harapan dan tuntutan yang besar itu, rasanya sangat tidak adil jika kita tidak melayangkan pujian yang setinggi-tingginya kepada beliau, Presiden Prabowo Subianto, serta jajaran pejabat bersih seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, yang telah menunjukkan kualitas kepemimpinan kelas tinggi dalam operasi senyap ini. Di saat banyak pemimpin di dunia cenderung bermain aman dan tunduk pada tekanan lobi internasional atau hegemoni mata uang asing, beliau justru tampil ke depan dengan nyalis keras baja dan strategi yang sangat taktis. Pujian terdalam layak diberikan atas keberanian beliau yang menolak bermental inferior di hadapan negara tetangga ataupun sekutu barat. Langkah menggunakan kecerdasan buatan, AI, untuk melacak kecurangan kapal per kapal serta keberanian melakukan dedolarisasi adalah bukti nyata bahwa Indonesia hari ini dipimpin oleh seorang diplomat ulung sekaligus jenderal perang ekonomi yang tahu betul cara membaca badai global. Beliau telah mengembalikan taring dan harga diri bangsa yang sempat lama tertidur. Tak lupa, penghormatan dan apresiasi yang luar biasa juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran pejabat bersih di kementerian, kepabeanan, hingga aparat penegak hukum di lapangan yang tetap setia menjaga integritas mereka. Di tengah godaan uang pelicin yang nilainya pasti sangat menggiurkan dari para mafia ekspor, mereka memilih untuk tetap berdiri tegak di bawah sumpah jabatan demi melindungi hak-hak rakyat kecil. Keberadaan pejabat-pejabat bersih seperti inilah yang menjadi benteng pertahanan terakhir sekaligus motor penggerak utama bagi terwujudnya Indonesia yang bersih, berwibawa, dan disegani di mata dunia. Mereka membuktikan bahwa kejujuran dan nasionalisme masih menjadi barang berharga yang tidak bisa dibeli dengan lobi-lobi bawah meja. Sebagai penutup dari segala ikhtiar dan perjuangan besar ini, kami persembahkan doa yang paling khusyuk dari lubuk hati terdalam. Semoga beliau, Bapak Presiden Prabowo Subianto, beserta seluruh pejabat bersih yang tulus mengabdi, senantiasa dianugerahi kesehatan yang prima, kekuatan lahir dan batin, serta umur panjang yang berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Doa kami, semoga langkah beliau selalu dipenuhi dengan petunjuk, dilindungi dari segala macam tipu daya serta niat jahat musuh-musuh bangsa, dan dikelilingi oleh orang-orang yang jujur serta setia pada kepentingan rakyat. Semoga ketegasan beliau menjadi amal jariah yang akan terus dikenang oleh anak cucu kita sebagai fajar baru, yang membawa Indonesia keluar dari bayang-bayang ketergantungan asing menuju puncak kejayaan yang hakiki. Maju terus pantang mundur. Pak, rakyat kecil di seluruh pelosok Nusantara berdiri kokoh di belakangmu, siap mengawal dan mendoakan setiap langkah berani demi tegaknya kedaulatan Ibu Pertiwi. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak sejauh ini. Gimana pendapat teman-teman semua? Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo tercinta, sangat berani kan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tulis dengan cara yang bijak, jangan pernah caci maki.
Karena kita ini saudara, kita satu bangsa, satu tanah air. Teman-teman, kini saatnya kita beropini, ngobrol santai sambil minum kopi. Teman-teman, sebenarnya saya agak bingung mau ngobrol apa. Tapi karena saya kangen, ingin berbincang-bincang, berdiskusi hangat dengan teman-teman semua, yuk kita mulai, kita coba ngobrol santai sambil gibah. Teman-teman, Singapura itu ukurannya tidak lebih besar dari Pulau Madura. Tidak punya kebun sawit seluas samudra, juga tidak punya gunung emas sedalam bumi. Tapi aneh bin ajaib, mereka bisa jadi salah satu eksportir yang sangat besar di Asia Tenggara. Lalu dari mana barangnya? Ya tentu dari keringat bumi Indonesia. Kacau. Selama ini kita dibikin rugi. Kita selalu dirugikan oleh birokrasi pelabuhan kita sendiri yang mirip labirin hantu, berbelit-belit, lama dan penuh biaya siluman. Banyak pungli, banyak koruptor. Akhirnya para eksportir frustasi dan memilih melipir ke Singapura. Di sana barang kita cuma numpang lewat, cuma ganti stempel, tapi aliran uangnya deras masuk ke kantong mereka. Ini bukan karena mereka hebat, tapi karena kita yang kelamaan tidur siang. Kita harus memperbaiki sistem kita. Itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo tercinta bersama jajaran kabinet, bersama Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Teman-teman, lebih mirisnya lagi, kita juga banyak pengusaha nakal, kelakuan konglomerat tapi mental makelar, yang bangga menjadi babu asing. Di dalam negeri mereka sibuk mengeruk batu bara, memeras minyak sawit, menikmati subsidi energi, dan memakai fasilitas negara. Tapi giliran urusan bayar pajak, mereka malah lari. Kakinya langsung pergi parkirkan uangnya ke bank-bank asing untuk menghindari pajak. Cari aman, menghindari pajak domestik. Ini merupakan pengkhianatan ekonomi yang dibungkus rapi dengan dasi mewah. Mereka mau gurihnya alam Indonesia, tapi nggak mau membesarkan rumahnya sendiri, malah menguntungkan pihak asing. Teman-teman, untungnya Bapak Presiden kita tegas. Beliau sudah mewakafkan dirinya untuk Indonesia. Beliau rela mati. Beliau tidak takut pada siapapun. Beliau hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia. Beliau tidak ingin ketika nyawanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau melihat bangsa ini masih dikuasai oleh para koruptor dan pengusaha nakal. Teman-teman, kalau dipikir-pikir sangat kejam. Kita yang menanam kelapa sawit, kita yang menanam, kita yang memetik, kita yang merawat, tapi harganya mereka yang menentukan. Terus di bidang tambang juga, kita yang punya alamnya, kita yang punya dagangannya, tapi yang menentukan harga mereka. Sialan. Itu merupakan penjajahan gaya baru, teman-teman. Saya sangat suka dengan langkah tegas Bapak Presiden tercinta kita, Bapak Prabowo, yang mengatakan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak usah beli, biarkan untuk anak cucu kita nanti. Teman-teman, Indonesia tidak pernah memiliki musuh. Indonesia netral, tapi Indonesia tidak bisa diinjak-injak. Indonesia bukan bangsa kacung. Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia bukan bangsa penakut. Leluhur kita memiliki peradaban yang besar di zaman dulu. Nusantara. Kita menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa didikte oleh bangsa asing. Dan Indonesia harus membersihkan
para pejabat, para oknum pejabat, dan para mafia dan para pengusaha yang bermental asing, yang rela merugikan bumi pertiwi demi kepentingan pribadi. Teman-teman, kita sebagai rakyat harus bersatu. Jangan mau diadu domba. Jangan mau digiring opini-opini hoak-hoak murahan, propaganda asing. Kita disuruh benci sama pemerintah. Kita dibuat tidak percaya sama pemerintah. Padahal pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo sedang berusaha menjaga kedaulatan negara yang akan diambil oleh bangsa asing. Indonesia mau diacak-acak ketika suatu bangsa seperti Indonesia ingin mencoba berdikari, ingin mencoba mandiri. Bangsa asing itu tidak rela. Mereka akan mencoba dengan segala hal untuk menggagalkan agar Indonesia selalu bisa diatur, agar Indonesia kekayaan alamnya bisa dimaling dengan harga yang murah, bisa dibeli dengan harga yang murah. Itulah yang tidak diinginkan oleh presiden kita, Presiden Prabowo. Teman-teman, Indonesia selama ini hanya dijadikan pasar. Kita hanya dijadikan konsumen. Kita tidak boleh membuat barang kita sendiri. Bayangin teman-teman, Indonesia, negara sebesar Indonesia, tidak punya motor buatannya sendiri, tidak punya mobil buatannya sendiri. Dulu pernah ada sedan Timor, tapi itu gagal. Pesawat Indonesia, tahu kan, digagalkan. Itu pasti ada permainan di belakangnya. Indonesia tidak boleh menjadi negara yang berdaulat, negara yang bisa mandiri. Harus beli dari luar. Kalau dipikir-pikir, dari ilmu bisnis atau ilmu apapun, Indonesia jika membuat motor, nggak usah mobil dulu lah, motor dulu lah. Itu pasti laku teman-teman. Karena apa? Karena pasarnya sangat luas. Tinggal semua pejabat motor dinasnya seperti lurah di tingkat desa, terus camat, semua motor dinas para pejabat memakai buatan Indonesia. Terus para artis dan influencer diajak memakai, mempromosikan motor Indonesia. Itu sudah cukup membuat masyarakat tertarik untuk membeli, untuk memakai motor buatan Indonesia. Tapi kenapa hal itu tidak dilakukan? Bukan karena tidak mau, tapi tidak berani. Saya berharap kepada Presiden Prabowo tercinta yang berkali-kali berpidato, Indonesia harus memakai motor Indonesia. Indonesia harus memakai mobil buatan Indonesia. Indonesia harus memakai jam tangan buatan anak Indonesia. Semoga itu akan terwujud. Ini bukan hal gampang teman-teman. Ini hal yang sulit, besar, akan banyak pihak-pihak yang tidak akan setuju. Akan banyak rintangan di depan. Akan banyak penghalang. Akan banyak narasi-narasi yang akan memfitnah para pejabat bersih. Tapi ini harus dilakukan. Saya mengajak para penonton untuk bersatu. Jangan mau diadu domba. Jangan mau sedikit-sedikit kita termakan hoak-hoak. Itu hanya akan merugikan kita sendiri teman-teman. Banyak negara di luar sana yang sudah tidak nurut dengan sistem globalis. Pemerintahannya dijatuhkan. Itu adalah permainan dari agen-agen. Indonesia jangan sampai seperti itu. Karena jika terjadi chaos, rakyat yang akan rugi. Mereka, bangsa asing yang akan diuntungkan. Jadi kini, buat para pengusaha berwajah lokal tapi hatinya asing, pilihannya sekarang cuma ada dua, hitam atau putih. Mau jadi pahlawan ekonomi yang ikut membesarkan bangsa, atau mau tetap jadi parasit yang asetnya akan disita negara. Era inferior,
era di mana kita selalu membungkuk dan meminta maaf kepada asing saat mempertahankan hak kita sendiri. Sudah resmi masuk ke kotak sampah sejarah. Kita bukan bangsa inferior lagi, kita bangsa yang merdeka, kita bangsa yang mandiri. Dan bagi siapa saja yang masih mencoba bermain dua kaki, bersiaplah, kakimu akan dipatahkan. Presiden Prabowo sudah sangat tegas menutup semua celah kebocoran-kebocoran yang membuat negara selama ini rugi. Ruginya sampai ribuan triliun. Bayangkan teman-teman. Padahal uang segitu banyaknya untuk membuat negara ini sangat maju sudah bisa. Membuat jalan di seluruh pelosok Indonesia akan menjadi bagus. Membuat sekolahan akan menjadi bagus. Membuat fasilitas kesehatan akan menjadi lebih bagus. Ya udah teman-teman, terima kasih telah menyimak sejauh ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap dukung channel ini, karena channel ini saya buat untuk tempat kita warga sipil biasa, rakyat kecil, beropini, bersuara. Merdeka, jangan lupa subscribe Tiang Politik.